like the Atlantic and I'm going down like the Titanic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu berjudul Ganjaran dan Moral Kerja dalam Organisasi Pendidikan. Adapun saya atas nama Salman Aziz dan akan dilanjutkan oleh rekan saya nanti atas nama Andi Alifian Habibi. Baik, yang menjadi materi dalam ganjaran dan moral kerja dalam organisasi pendidikan, yang pertama yaitu pengertian ganjaran. Seperti yang kita lihat di tabel ini, pengertian ganjaran ialah imbalan segala sesuatu yang telah kita lakukan pada akhirnya pasti akan menghasilkan sebuah ganjaran yang baik maupun buruk sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Sehingga ganjaran dalam organisasi merupakan suatu imbalan yang diberikan oleh organisasi kepada pekerja karena sudah bekerja atau menyumbangkan tenaganya kepada suatu organisasi, dan juga merupakan sesuatu yang dikehendaki dan dihargai oleh pekerja karena ia merupakan suatu pengakuan. Itu tadi pengertian dari ganjaran. Yang selanjutnya yaitu bagian B, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai atau besarnya ganjaran. Adapun di sini ada 5 faktor yang mempengaruhi nilai atau besarnya ganjaran. Yang pertama yaitu besar kecilnya ganjaran atau gaji yang diberikan. Yang kedua, prestasi, di mana apabila pegawai atau anggota suatu organisasi mempunyai prestasi yang bagus, maka ganjaran yang diberikan akan lebih baik. Yang ketiga yaitu pengalaman. Apabila pegawai atau anggota organisasi mempunyai pengalaman kerja ataupun berpengalaman dalam organisasi, maka ganjaran pun akan lebih baik. Yang keempat yaitu potensi yang dimiliki oleh pegawai ataupun anggota organisasi. Potensi bisa mempengaruhi cara pegawai yang bergabung dalam suatu organisasi dalam bekerja ataupun menyelesaikan tugasnya, serta dalam memecahkan suatu masalah sehingga tujuan organisasi bisa tercapai dengan baik. Yang kelima yaitu susunan kerja. Hal ini bisa dikaitkan dengan iklim organisasi, di mana bila suasana kerja tidak nyaman, maka pegawai tidak akan tenang dan tidak dapat berkonsentrasi dengan pekerjaannya. Ini menyebabkan kinerja yang dilakukan akan kurang efektif, sehingga akan berdampak pada ganjaran yang akan diberikan. Selanjutnya yaitu bagian C, tujuan ganjaran. Adapun tujuan ganjaran itu sendiri dalam suatu organisasi ialah untuk memberikan motivasi pada setiap pekerja yang bergabung atau bekerja pada suatu organisasi ataupun suatu perusahaan. Para pekerja dapat lebih termotivasi untuk melakukan tugas-tugasnya dengan lebih baik dan efisien demi mendapatkan ganjaran yang setimpal atas segala jerih payah mereka lakukan, sehingga tujuan suatu organisasi dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu suatu organisasi yang akan mencapai misi dan tujuan-tujuannya harus memperoleh dan mendapatkan pegawai yang biasa-biasa, namun bermotivasi untuk berusaha mencapai tujuan-tujuan organisasi tersebut. Semua tugas-tugas dalam suatu organisasi perlu adanya suatu bagian sumber daya manusia yang merupakan bagian penting dalam suatu sistem. Ganjaran organisasi dapat mempengaruhi sikap dan kepuasan serta prestasi kerja itu sendiri. Yang keempat yaitu ganjaran dengan kinerja. Adapun suatu cara terbaik untuk memprediksi perilaku dalam beberapa kelompok adalah dengan melihat apa perilaku yang benar-benar berikan ganjaran. Orang-orang cenderung melakukan apa yang membuat mereka diberi ganjaran. Ini menjadi agak rumit karena organisasi tidak selalu benar-benar mengganjar apa yang mereka inginkan. Bawahan tidak selalu secara benar menginterpretasikan apa yang akan diganjar, dan kelompok kadang-kadang menolak untuk menghargai ganjaran organisasi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh
teman kelompok saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Delvin Habibi akan melanjutkan pemaparan materi terkait pengertian moral kerja dalam organisasi. Perilaku organisasi adalah istilah moral yang digunakan untuk menerangkan perilaku organisasi. Drafthausen di tahun 1998 mendefinisikan moral kerja mengacu pada sikap-sikap karyawan, baik terhadap organisasi-organisasi yang mempekerjakan mereka maupun terhadap faktor-faktor pekerjaan yang khas seperti supervisi dan rangsangan-rangsangan keuangan. Ini dapat dianggap berasal baik dari individu maupun kelompok yang merupakan bagian di mana karyawan berada. William B. Keith Davis di tahun 1993 menghubungkan moral kerja dengan quality of work-life effort. Menurutnya, moral kerja bermanfaat dan dapat digunakan untuk berbagai kepentingan yang erat kaitannya dengan usaha, membina relasi antar karyawan, komunikasi informasi dan formal, pembentukan disiplin, serta konseling. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi moral kerja dalam suatu organisasi, yaitu kesadaran akan tujuan organisasi, hubungan antar manusia dalam organisasi berjalan harmonis, kepemimpinan yang menyenangkan, tingkat organisasi, upah dan gaji, kesempatan untuk meningkat atau promosi, pembagian tugas dan tanggung jawab, perasaan diterima dalam kelompok dan perilaku organisasi, dinamika lingkungan, serta kepribadian. Moral dan produktivitas. Harris di tahun 1984 menjelaskan bahwa semenjak moral dilibatkan dalam sikap-sikap karyawan adalah penting untuk meninjau akibat dari moral tinggi di persepsi dengan kepuasan tinggi dan moral rendah persepsi kepuasan rendah. Satu dari efek atau pengaruh yang tidak dapat diramalkan dari moral adalah dampak pada aktivitas karyawan. Berbagai penelitian yang dilakukan oleh Kars dan Fromm memperlihatkan tidak ada hubungan yang konsisten antara tingkat moral kerja yang spesifik dengan kinerja produktif karyawan. Kadang-kadang produktivitas tinggi dan moral juga tinggi, tetapi di lain waktu produktivitas rendah meskipun moral kerja tinggi dan sebaliknya. Mungkin hanya itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.